Apa yang membuat sebuah negara benar-benar aman dari ancaman serangan udara modern? Jawabannya ada di sistem pertahanan udara. Teknologi super canggih yang mampu mendeteksi, melacak, bahkan menembak jatuh musuh sebelum mereka sempat mendekat. Hari ini, saya akan ajak kamu countdown ke 10 sistem pertahanan udara terbaik di dunia tahun 2025. Dan tentu, sistem apa yang dipakai Indonesia? Di posisi ke-10 ada Iron Dome dari Israel. Sistem ini terkenal karena kemampuannya menahan serangan roket jarak pendek dengan tingkat keberhasilan lebih dari 90%. Naik ke nomor 9 ada Barak 8, kerjasama India dan Israel yang melindungi darat dan laut dengan radar canggih serta jangkauan hingga 100 km. Di peringkat 8, MEDS dari Amerika, Jerman, dan Italia, mobil modular dan siap tempur dengan radar multifungsi canggih. Selanjutnya posisi 7 diduduki THAA, sang pelindung dari rudal balistik dengan ketinggian intersepsi mencapai 150 km. Keenam, Astra-30 atau SAMPT dari Prancis dan Italia. Sistem mobil yang jadi andalan di Eropa dan Asia, punya kecepatan pencegat 4,5 Mach. Nomor 5, HQ-99 dari Tiongkok. Jangkauan 200 km dan mampu cegat pesawat tempur, drone, hingga rudal balistik. Urutan keempat, MEM-104 Patriot dari Amerika Serikat. Ini sistem legendaris yang sudah diuji di banyak peperangan, termasuk Timur Tengah. Ketiga, S-300VM atau AN-2500 dari Rusia, spesialis anti-balistik dan jangkauan hingga 250 km. Runner-up, David Sling dari Israel dan Amerika, penengah antara Iron Dome dan sistem Arrow, cocok untuk ancaman rudal jarak menengah. Dan puncaknya, si Raja Pertahanan Udara S-400 Triumph dari Rusia. Jangkauan 400 km, bisa lawan pesawat siluman, rudal hipersonik, bahkan rudal balistik. S-500 Prometheus juga sedang dikembangkan, bakal lebih gila lagi. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Kita sudah lebih maju dari yang orang kira. Sejak 2017, Indonesia sudah mengoperasikan Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System. NASAMS ini bukan kaleng-kaleng, mampu deteksi, lacak, dan hancurkan rudal, jet tempur, UAV, sampai helikopter. Sistemnya terintegrasi, sudah terbukti di berbagai medan, dan Indonesia jadi negara pertama di Asia Tenggara yang pakai NASAMS. Jadi, itulah 10 sistem pertahanan udara terbaik dunia tahun 2025, plus kebanggaan Indonesia. Mana favorit kamu? Tulis di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe untuk info militer seru lainnya. 5 langkah Trump yang mengguncang dunia, analisis terbaru. Mari kita bahas 5 langkah berani Donald Trump yang sekali lagi membalikan politik global. Suka atau tidak suka, Trump punya cara untuk menarik perhatian dunia. Dan pada tahun 2025, dia kembali menjadi pusat perhatian. Yang pertama, NATO. Trump tidak hanya mengulang pesannya yang lama, tetapi benar-benar meningkatkan tekanannya. Dia memberitahu sekutu NATO Amerika bayar, atau kalian akan sendirian. Dia ingin setiap anggota menghabiskan setidaknya 2% dari PDB mereka untuk pertahanan. Tidak ada alasan. Dan tahu tidak, itu berhasil. Negara-negara Eropa bergegas untuk meningkatkan anggaran militer mereka. Pada tahun 2024, rekor 23 dari 32 negara NATO akhirnya mencapai target pengeluaran itu. Naik dari hanya 9 tahun lalu. Kedua, ini berdampak besar pada hubungan AS-Eropa. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, negara-negara seperti Jerman, Prancis, dan Polandia bergegas membeli senjata dan meningkatkan tentara mereka. Ada rasa urgensi yang nyata, karena jujur saja, tidak ada yang yakin seberapa besar mereka bisa mengandalkan Amerika lagi. Ketiga, pernyataan keras Trump tentang perang Rusia-Ukraina. Dia mengklaim akan mengakhirinya dalam 24 jam jika dia menjadi presiden. Rencananya, menekan Ukraina untuk bernegosiasi, bahkan jika itu berarti menyerahkan wilayah. Itu membuat orang-orang di Eropa Timur dan Ukraina sangat khawatir. Mungkinkah gaya tawar-menawar Trump mengubah peta Eropa? Itu bukan tidak mungkin. Keempat, mari kita ke Timur Tengah. Trump memberikan dukungan penuhnya kepada Israel dan Perdana Menteri Netanyahu selama konflik Gaza. Dia mengecam Biden karena bersikap lunak terhadap Hamas dan menyerukan Israel untuk menghancurkan Hamas sepenuhnya.
Ketika Israel melancarkan serangan besar-besaran ke Gaza pada Juni 2025, kata-kata Trump bergema di seluruh dunia. Reaksinya? Besar. Tapi Trump semakin gencar, sepenuhnya mendukung Israel. Kelima, dampak global. Eropa dalam siaga tinggi, bergegas memperkuat aliansi dan pengeluaran militer. Dunia Arab marah atas Gaza, tetapi AS di bawah Trump tetap mendukung Israel. Sementara itu, Rusia dan Tiongkok melihat peluang untuk memperkuat pengaruh mereka sendiri, sementara Barat berdebat. Singkatnya, 5 langkah kuat Trump: menekan NATO, memicu perlombaan senjata, bersikap keras terhadap Ukraina, mendukung Israel, dan memicu ketegangan global, memaksa negara-negara dimanapun untuk memikirkan kembali strategi mereka. Tatanan dunia itu bergeser cepat, dan efek Trump ada di pusatnya.